Gitu ya. Oke, ini yang satu. Yang satu baru separuh. Ya, baru setengah jalan ya. Jadi masih agak lama. Oke, sambil menunggu keduanya, kita tinggal ngopi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga Anda semua sehat selalu dan selalu sehat. Berjumpa lagi dengan channel Informatika yang pada kesempatan hari ini saya mau merubah, mengganti ya PC lama ya, PC all in one yang sudah sekitar hampir 9 tahun ya kita gunakan menggunakan hard disk yang 1 tera, dan ini akan saya ganti menggunakan SSD ya. Jadi nanti ada sekitar 17 unit yang akan saya ganti menjadi SSD. Kenapa saya ganti SSD? Karena dengan SSD kecepatan lebih maksimal ya. Ini semuanya, hampir semuanya sudah terlalu lambat ya untuk bekerja, untuk pembelajaran peserta didik. Jadi ini akan saya ganti menggunakan SSD. Ya, ini ada sekitar, pokoknya ada 17, tapi yang satu kemarin sudah dieksekusi, dan hari ini saya akan mencoba mungkin dapat 2 unit gitu ya. Nah, teknik yang saya gunakan adalah saya akan tetap menggunakan Windows Ori yang ada di hard disk tersebut ya. Jadi nanti saya tinggal mengcloning saja ya, migrasi lah ya, migrasi dari hard disk yang lama ke hard disk ke SSD. Nah, itu akan saya menggunakan yang namanya Disk Genius gitu ya. Jadi kita nggak perlu install ulang, dan data yang ada di dokumen, di dokumen, dan yang ada di D nanti bisa kita pindahkan juga secara bersamaan ya. Tapi yang jelas karena di kapasitas cuma 128, mungkin nanti yang utama adalah saya pindahkan dulu operating sistemnya ya, software-softwarenya saja. Jadi Windows-nya gitu ya. Nah, untuk data-data di D akan saya pindahkan nanti secara manual. Oke ya. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Yang ini ya. Karena ini lambat banget ini. Ini nih. Nih ya. Halo. Ya, yang ini nih lambat banget nih. Jadi nanti ini akan saya gunakan, akan saya kerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi saya harus install dulu yang namanya Genius ya, Disk Genius. Ini kamera kok ngeliatin saya terus, ngadepnya ke sono dong. Nah, no. Jangan muter lagi ya. Ini ya sudah terlalu lambat nih ya. Jadi saya harus ubah, ganti menjadi SSD. Nah, di sini saya ke Google dulu untuk download Disk Genius-nya. Disk Genius. Ya. Nah, nah, setelah di-download, ya kita install ya. Untuk menginstal seperti biasa, langkah-langkahnya sama dengan install aplikasi lain.
Nah, setelah install, sambil nunggu install selesai ya, sambil installnya selesai nih, saya akan gunakan yang namanya apa nih ya, hard disk eksternal ya. Sebenarnya bukan cuman casingnya aja sih hard disk eksternal ya. Jadi ini bisa buat bantu-bantu ketika kita membutuhkan dan kita pindah-pindah hard disknya ke tempat lain ya. Jadi bukan hard disk eksternal yang sudah fix gitu ya, tapi ini beli casingnya saja. Nah ini hard disknya kita ya, SSD-nya kita masukkan ke casingnya ya. Nah ini udah masuk, udah jadi ya. Nah ini akan saya masukkan ke di sebelah kiri ini ada USB-nya ya, kita masukkan ke USB-nya. Masuk jam ke-9 untuk SMA. Sekali lagi, masuk jam ke-9 untuk SMA. Aplikasinya ya, auto running tadi saya pilihnya. Genius cukup lama nih ya proses awalnya. Ya ini sudah kedetek hard disk SSD-nya ya, maksudnya sudah kedetek di HD1 ya. Terus kita pilih ini kan ada menu ya, ada save all dan seterusnya. Nah saya pilihnya yang paling pinggir ini ya, yang paling pinggir adalah OS migration. Nah, pilih OS migration. Terus pilih select the target ya, ini adalah targetnya, target yang barunya hard SSD-nya. Oke, terus di sini source disk-nya adalah yang ini ya, terus ini adalah targetnya ya. Langsung start saja karena saya nggak saya partisi dulu, partisinya nanti kalau sudah jadi saja ya. Kita klik start, klik OK. Hot migration ya. Prosesnya di sini cukup lama, jadi nanti saya skip aja ya videonya biar tidak terlalu panjang, karena nanti tentunya saya harus bongkar caching setelah ini selesai ya. Biasanya kecepatan tergantung dari RAM ya, memorinya. Terus ya, mungkin karena kebetulan hard disknya memang di saya juga sudah tidak bagus ya, jadi membaca hard disk lama itu mungkin agak sedikit memakan waktu. Kemarin saya coba untuk yang pertama itu 1 jam lebih gitu ya. Tapi daripada install ulang, Windowsnya jadi nggak ori ya. Ini kan kebetulan Windowsnya ori, jadi kalau kita buang agak sayang juga ya. Makanya saya coba untuk migrasikan saja ke SSD gitu ya. Dan nanti untuk hard disk yang lamanya akan saya simpan gitu, tidak akan dikemana-manakan ya, tetap kita simpan untuk backup gitu. Ini sudah mulai proses. Time elapse-nya adalah oke ya, sambil menunggu yang sebelah sini selesai, ya yang itu tuh, kita lanjut untuk yang kedua ya. Kita lanjut untuk yang kedua yang ini nih ya. Ini. Dan ini kebetulan ada juga saya seperti ini nih ya. Ini Docker untuk hard disk ya, bisa untuk hard disk yang gede 3,5 in, bisa juga untuk yang kecil SSD ya. Ini saya akan gunakan ini biar lebih cepat ya, tapi ini saya install dulu aplikasi Dixnews-nya.
Ini kita pasang di sini ya. Ini ada tempatnya, tinggal udah masuk, udah kepasang ya. Terus ini ada adapternya. Ini kecolokan listrik ya, bukan kecolokan hidung ya. Terus ini ya USB-nya juga kita pasang ke port USB yang ada di sampingnya. Terus kita di sini ada yang harus kita nyalakan, harus kita tekan powernya. Itu udah nyala. Ya kedip-kedip tuh. Terus kita finish. Oke, prosesnya sama dengan yang tadi ya. Kita lihat apakah menampilkan atau tidak. Nah, itu sudah kedetek SSD-nya nih. Ya, terus kita migrasi OS migration, pilih select ya, harddisk SSD tujuan. Udah, langsung klik start aja. Oke. Hot migration. Gitu ya. Oke, ini yang satu. Yang satu baru separuh. Ya. Baru setengah jalan ya, jadi masih agak lama. Oke, sambil menunggu keduanya, kita tinggal ngopi dulu. Oke, yang satu ini sudah selesai ya, prosesnya sudah selesai. Ya, sudah selesai, tinggal kita ini. Oke, ini sudah selesai, kita oke saja, terus kita komplit, kita close, kita matikan. Oke, ini sudah mati, tinggal kita cabut. Ya udah kita cabut, terus nah tinggal kita bongkar ya. Nah ini sudah selesai di sini, OS-nya sudah ada di sini ya, sudah di cloning. Terus sekarang saya mau bongkar komputer ini, casingnya, untuk mengganti ke SSD yang ini. Kita tuker ya, harddisknya kita keluarkan, ini kita masukkan. Nah, kita untuk membongkar yang ini ya, ini kita bongkar, ini sediakan lopeng yang seperti ini ya. Boleh lopeng yang lain, tapi yang penting bisa gitu ya. Yang pertama kita cabut dulu ini, ya penutup ya, gampang, ini tinggal ditarik ke atas, itu kebuka. Terus ini ada obeng 4 ya, 4 kita buka, 1, 2, 3, 4, yang mana aja dulu bebas. Sebenarnya saya agak-agak was-was juga ya, karena ini komputer yang ini ketika dicabut listriknya atau ketika sudah dimatikan di shutdown gitu ya, untuk nyalainya agak susah, lama banget gitu ya. Nah ini tinggal ditarik tuh, terus pengait di sini tinggal angkat ya.
Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal yang ini nih. Kita congkel pakai obeng ini ya. Tapi pakai yang minusnya. Dan pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Takutnya pasti nanti penguncinya pada patah terlalu ya. Secara berurut ya. Nah, tuh. Jangan matok di satu tempat ya. Jadi harus berurut. Terus yang ini juga sama. Terus ke sini ya, sini nih. Kan bawah kan, terus ke sini. Jangan sampai pada patah. Karena ini cuma dikaitkan, nggak ada bautnya ya, nggak dibaut, ini cuma dikait-kaitin saja. Ya, tinggal ini sidirannya kita ambil. Ya, setelah ini diambil, ini udah gampang diambil, dibuka. Buka ya. Nah, terus ini SS ini yang akan kita ganti. Ya, harddisknya kita ganti, dan ini ada 4 baut, 1, 2, ya, 3, 4. Ini bautnya harusnya pakai yang kecil sih. Kebetulan nggak bawa, adanya di bawah, tapi pakai ini bisa sih. Kita kumpulkan bautnya, jangan sampai hilang ya. Ya kalau hilang satu sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini mudah-mudahan begitu dinyalain langsung bisa ya. Ini kadang-kadang rada aneh komputer ini, lama nyalanya. Oke, ini sudah dicopot semua bautnya, tinggal kita tarik. Tuh, ya. Sudah, terus kita ambil yang ini, yang SSD-nya. Kita pasang. Terus kita kasih baut. Nah, ini sudah saya pasang ya. Tinggal saya tes. Sebelum ditutup semua, mau saya tes dulu.
Harus itu, Nak. Tuh ditengok sama kamera kan. Ya. Oke, kita coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya. Mudah-mudahan langsung ke Windows-nya ya. Klik continue. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa nih. Kita ke terus oke, kalian aja deh. Biar nggak pakai password. Oke, sudah bisa. Berhasil ya kita cloning. Terus kita sama matikan aja deh. Mau dipasang permanen. Oke ya, demikian tadi untuk bukan tutorial sih ya, hanya panduan aja cara migrasi atau memindahkan operating system dari hard disk ke SSD. Ya, jadi tanpa kita install ulang. Ya. Jadi apa yang di hard disk yang lama dibawa semua ke SSD. Ya, jadi itu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan silakan komentar. Jangan lupa di subscribe channel Informatika. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat.